semua. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua yang saya hormati, salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini telah hadir di sini bersama kita, ada dari Komnas Perempuan, ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kabupaten Kuningan, ada juga dari Aceh, ada dari kawan-kawan komunitas, ada mitra jaringan perkumpulan suara kita, dan juga dari anggota perkumpulan suara kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara peluncuran laporan advokasi KTP bagi komunitas transgender di Indonesia. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh Direktur Perkumpulan Suara Kita, dan dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, yang akan diawali dengan laporan advokasi KTP bagi komunitas transgender Indonesia oleh Ketua Pengawas Perkumpulan Suara Kita, dan dilanjutkan dengan 3 orang narasumber diskusi, yaitu dari Komnas Perempuan, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dari pendamping lapangan akses KTP bagi komunitas transgender, dan kita juga pada malam hari ini akan mendengarkan cerita dari kawan-kawan yang telah mendapatkan KTP. Dalam diskusi ini juga nanti kita semua peserta akan diberi kesempatan untuk tanya jawab. Baiklah, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh Direktur Perkumpulan Suara Kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Susan sebagai MC kita pada malam ini. Kembali saya menyapa teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua. Hari ini kita bersama-sama di dalam kegiatan peluncuran advokasi KTP transgender di Indonesia. Tetapi sebelum itu, sebelum acara diskusi, izinkan saya untuk mempresentasikan atau memperkenalkan tentang perkumpulan suara kita. Tolong dibantu slide-nya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi malam ini kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran laporan advokasi KTP bagi komunitas transgender di Indonesia oleh suara kita, teman-teman. Perkenalkan, saya Yudi, Direktur Perkumpulan Suara Kita, hari ini di tanggal 26 Maret 2022. Lanjut. Oke, sekilas tentang Perkumpulan Suara Kita, atau kita biasa menyingkatnya sebagai PSK, teman-teman ya. Jadi PSK ini merupakan LSM yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau individu dari berbagai latar belakang pekerjaan, suku, agama, ras, orientasi seksual untuk kesetaraan dan keadilan bagi komunitas keragaman gender dan seksualitas sebagai warga negara, atau sering disebut sebagai komunitas LGBTQI. Oke, Perkumpulan Suara Kita awal berdirinya bernama Our Voice, didirikan di Jakarta 1 September 2007. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun Suara Kita berdiri. Pada tahun 2009 melegalisasi untuk dapat akte notaris dengan nama lembaga kami yang pertama adalah Our Voice. Pada tahun 2013 karena aturan Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu tidak memperbolehkan organisasi massa mempergunakan bahasa asing, sehingga nama Our Voice
berubah nama menjadi Suara Kita dan telah disahkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun tersebut. Lanjut. Oke, jadi kembali ke slide berikutnya tentang visi dan misi. Oke, teman-teman, ini adalah visi dan misi perkumpulan Suara Kita berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru yang kami laksanakan di tahun 2021, teman-teman. Jadi visi perkumpulan Suara Kita adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi LGBTQI sebagai warga negara. Karena kita tahu, teman-teman, hak-hak LGBT merupakan hak-hak warga negara seperti warga negara yang lainnya. Kemudian dari visi tadi kami turunkan menjadi 4 misi besar. Yang pertama adalah mendorong kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah tentang keragaman gender dan seksualitas untuk peradaban yang lebih baik. Yang kedua adalah mengembangkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga adalah mengembangkan kemandirian perkumpulan Suara Kita dengan usaha-usaha produktif, kemitraan yang setara dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mengembangkan advokasi untuk mendorong terbukanya akses LGBTQI terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut. Oke. Berbicara tentang struktur organisasi perkumpulan Suara Kita, teman-teman, ini untuk periode 2021 sampai 2026. Keputusan tertinggi perkumpulan Suara Kita itu ada di rapat umum anggota perkumpulan Suara Kita yang memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Dewan Pengawas itu kami ada 5 orang. Ada ketuanya Dr. Allegra Waters yang hari ini hadir bersama kita. Kemudian juga ada sekretarisnya Mas Irwan Hidayana, seorang akademisi di UI. Anggotanya ada Mbak Dewi Nova, Pak Ikram Badila, dan Teresia Iswarini, seorang komisioner di Komnas Perempuan. Kemudian juga kami mempunyai Dewan Pengurus, ketuanya saya, Bambang Prayudi atau Yudi. Kemudian kita juga punya sekretaris, Aini Nasuha, bendahara, dan anggotanya ada 4 orang. Kami juga mempunyai unit-unit atau divisi kelembagaan. Yang pertama divisi kelembagaan, divisi advokasi, divisi pelayanan, divisi kemitraan, dan divisi penggalangan dana. Silakan. Oke, teman-teman, yang sudah dilakukan perkumpulan Suara Kita dari sejak berdirinya tahun 2007 tadi adalah mengedukasi masyarakat tentang keragaman gender dan seksualitas melalui media sosial, membuat buku, film, dan diskusi publik seperti yang kami lakukan pada malam ini ya teman-teman ya. Kemudian juga mendirikan shelter atau rumah singgah bagi komunitas LGBTQI bagi teman-teman komunitas transgender lansia atau yang mendapatkan pengusiran dari keluarga. Kemudian kegiatannya adalah pendampingan KTP bagi transgender, ini yang akan kami laporkan pada malam ini. Penggalangan donasi publik, termasuk kegiatannya itu adalah namanya Jalinan Tali Kasih buat Transpuan, donasi kurban pada masa pandemi pada tahun 2020-2021, teman-teman. Kemudian juga menjalin kerjasama dengan para pihak yang peduli tentang keragaman gender dan seksualitas, para pihak swasta, akademisi, atau ally atau sekutu, atau kami menyebutnya sebagai program inklusi bagi semua. Yang sedang berjalan juga ada program vaksinasi bagi kelompok rentan di 13 kabupaten kota, di mana Suara Kita menjadi pendamping bagi teman-teman komunitas LGBT yang rentan dan juga punya komorbid untuk mendapatkan vaksin COVID. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oke, malam ini kita akan meluncurkan pendampingan advokasi KTP transgender di Indonesia. Mungkin aku akan membicarakan sekilas saja bahwa sejak tahun 2011, kepemilikan kartu KTP bagi komunitas transgender itu sudah menjadi perhatian serius dari perkumpulan Suara Kita. Pada waktu itu kami mengadakan diskusi publik yang menghadirkan tokoh-tokoh yang katakanlah bisa memberikan pencerahan atau advokasi bagaimana mendapatkan KTP. Kemudian pada tahun 2021, pada saat pandemi, perkumpulan Suara Kita memulai program ini dengan melakukan advokasi kepada pemerintah pusat, dengan harapan dapat membantu proses pengurusan KTP. Lewat jejaring, perkumpulan Suara Kita berhasil terhubung dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Zuhdan Arif Fakrullah,
yang bisa kami katakan seperti mendapat durian runtuh, teman-teman, karena kami dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 kami belum pernah ketemu dengan atau terhubung dengan negara, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, teman-teman. Oke, langsung saja disambut baik oleh Pak Zudan Arif Fakrullah yang bersama dengan komunitas transpuan berhasil mengumpulkan awalnya 111 orang transpuan yang berminat untuk mengurus KTP dan menyampaikan permohonan pendaftaran penduduk kepada Ditjen Dukcapil. Kemudian ini dikuatkan lagi kerja-kerja ini pada bulan Juli 2021, Ditjen Dukcapil mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Disdukcapil, provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia yang menegaskan bahwa transgender yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, KTP, dan atau kartu keluarga dapat dibantu oleh Disdukcapil setempat. Pendampingan ini merupakan kerja jaringan dengan beberapa organisasi dan pendamping lapangan yang malam ini dengan bangga kami hadirkan di sini, teman-teman pendamping lapangan yang memberikan bantuan langsung kepada teman-teman penerima manfaat. Kemudian laporan ini memuat data sampai dengan Desember 2021, teman-teman ya, dari bulan Juli, dan masih terus berlanjut karena kami juga sudah menyebarkan lagi, teman-teman, Google Form yang berisikan sebagai formulir bagi teman-teman yang mau mengurus akses admin-duknya. Seperti itu. Dan hari ini, sore ini, itu kurang lebih ada 30 lagi teman-teman transpuan yang perlu kami bantu ke depan. Lanjut. Oke. Nah, setelah dampingan KTP, Perkumpulan Suara Kita telah melakukan KTP dan akan memfokuskan ke langkah berikutnya karena kami akan memfokuskan ke hak ekosop, pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya bagi komunitas. Yang kami sasar berikutnya setelah pendampingan KTP ini adalah BPJS Kesehatan, Bansos, dan akses perubahan identitas atau nama bagi teman-teman transgender. Karena kita tahu teman-teman ya, sulit bagi teman-teman transgender untuk mendapatkan akses-akses ini. Kemudian juga kami berharap bisa selanjutnya itu memperoleh akses di BPJS Tenaga Kerja, pendidikan dasar, karena kita tahu teman-teman transgender kebanyakan kurang berpendidikan, atau kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar. Kemudian juga mimpi kami adalah ada keterampilan produktif yang bisa menunjang teman-teman transgender untuk menghasilkan penghidupan mereka, dan juga ada rumah jompo untuk komunitas. Jadi teman-teman, setelah malam ini, langkah selanjutnya yang kami tuju adalah pemenuhan hak ekosop bagi komunitas. Lanjut. Oke, secara rinci teman-teman, hasil pelaporan nanti akan disampaikan oleh Dr. Allegra Walter. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya sebagai Direktur Perkumpulan Suara Kita menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah terlibat dari awal, kepada Ditjen Dukcapil di seluruh Indonesia, kepada teman-teman mitra jaringan, kepada para pendamping. Yang tanpa pendamping, kami rasa kami tidak akan sanggup untuk memperoleh akses KTP. Dan yang terakhir, kami persembahkan laporan ini kepada penerima manfaat yang sudah memperoleh manfaat dari bisa berhasilnya pembuatan KTP ataupun akses admin. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan ke acara pokok kita pada malam ini, untuk meluncurkan laporan advokasi KTP transgender di Indonesia. Terima kasih. Silakan Mbak Susan. Terima kasih Yudi. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu rangkaian diskusi yang akan dipandu oleh Mbak Ika Susetyo. Silakan Mbak Ika. Terima kasih Mbak Susan. Selamat malam dan salam sejahtera pada rekan-rekan kalian yang sudah hadir malam ini. Salam kenal, nama saya Ika. Saya malam ini akan membantu untuk
sesi kita bincang-bincang malam ini. Dalam kesempatan kali ini, kita kan berbincang-bincang mengenai perjalanan kerjasama atau perjalanan kolaborasi antara komunitas dengan pemerintah dalam advokasi KTP bagi komunitas transgender di Indonesia. Malam ini kita sudah ada, hadir bersama kita sudah ada 4 orang yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama kita semua, yaitu ada Mbak Andi Yentriani, Ibu Indrastuti Chandra Dewi, ada Dr. Allegra Walter, dan Mbak Eci. Untuk kesempatan pertama, kita akan berikan kesempatan bagi Mbak Allegra Walter sebagai Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Suara Kita untuk berbagi mengenai perjalanan advokasi KTP yang digagas oleh Perkumpulan Suara Kita ini. Jadi bagaimana Perkumpulan Suara Kita melakukan program advokasi ini. Silakan Mbak Allegra. Terima kasih banyak Mbak Ika, Susetyo. Dan awalnya tuh aku cukup shock ya, karena ditunjuk dari tim Suara Kita untuk membawakan laporan. Aku mikir, apa nggak baik aja, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Makasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dari tim Disduk Capil, kemudian dari organisasi kemasyarakatan, dan juga dari komunitas transgender sendiri. Di sini juga nanti akan ada Mbak Adi juga, dan Mbak Haji Indrastuti, dan juga Mbak Eci yang akan sharing juga pada malam hari ini. Mungkin aku boleh minta aksesnya share screen. Terima kasih sudah diberikan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, untuk laporannya sudah bisa di-download juga ya di website Suara Kita. Nanti mungkin dari panitia bisa bantu share informasinya. Ini email kami, office@psk.or.id. Nah, sebetulnya sendiri untuk KTP ini kita seperti mendobrak sejarah ya Bapak Ibu, dan baik yang dari komunitas grassroots maupun dari orang-orang yang di advokasi dari pemerintahan juga, kami sangat bersyukur ya untuk melihat adanya perubahan baru, angin baru yang positif di tengah adanya pandemi COVID-19 yang sebetulnya sangat berdampak pada komunitas transgender, khususnya untuk komunitas transpuan sendiri. Di sini juga akses KTP ternyata tidak hanya berdiri sendiri, dia juga ada kebutuhan untuk akta lahir, hingga akses kesehatan yang akan kita diskusikan nantinya. Oleh karena itu kami sangat bersyukur support dari Dirjen Dukcapil, Kemendagri di seluruh Indonesia, dan juga individu dan komunitas transpuan yang sangat aktif ya dalam pendampingan. Karena memang di sini kami memilih untuk tidak mention setiap nama organisasi, karena kita ada risiko untuk ketinggalan nih, ada nama organisasi ketinggalan, karena banyak sekali organisasi maupun individu yang setelah mendengar informasi soal KTP ini jadi proaktif sendiri untuk mendatangi Dukcapil, dan aku yakin ini ke depannya bisa menjadi gerakan bersama ya yang sifatnya snowballing dari kecil ke lingkup yang lebih besar. Dan kami juga bersyukur media juga meliputnya dengan cara yang baik dan humanis, meskipun di awal-awal sempat ada berita-berita julid yang kurang menyenangkan ya, misalnya seperti ada gender ketiga dan jenis kelamin ketiga dan lainnya. Nah, ini kan sebetulnya penting untuk kita highlight ya, bahwa di sini yang kita perlukan adalah akses untuk hidup layak, hak esposot yang sudah tadi Mas Yudi juga infokan. Nah, ini untuk alur permohonan percetakan KTP ternyata berbeda-beda juga. Ada yang karena kondisi hilang ataupun rusak, perpindahan domisili, permohonan KTP dengan dokumen pendukung, KTP untuk orang terlantar atau tanpa dokumen, dan alur perubahan data foto. Dan tentunya untuk komunitas transpuan ini kebutuhannya ada uniknya nih masing-masing. Kita bisa memberikan hak yang equal, setara satu sama lain, tapi tentunya untuk implementasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan komunitas trans, khususnya komunitas trans yang misalnya tidak punya dokumen pendukung tadi, atau tidak memiliki kakak ataupun penjamin, ataupun surat yang diberikan oleh RT RW gitu ya. Dan juga untuk perubahan foto, seringkali beberapa teman transpuan menerima perlakuan yang mungkin ada beberapa yang kurang baik, karena petugas yang kurang paham nih, kenapa sih tulisannya jenis kelamin laki-laki tapi berdandan seperti perempuan. Nah, itu salah satu contohnya yang sebetulnya jadi kebutuhan teman-teman trans agar kita semua bisa lebih sensitif terhadap isu gender itu sendiri.
Nah, kalau kita bicara soal akses dokumen negara, tentunya ini akses untuk penghidupan layak. Jadi tidak hanya pada fokus KTP jenis kelamin aja gitu ya, satu kolom itu, tapi sebetulnya lebih kepada bagaimana bisa mengakses layanan kesehatan, itu salah satu contohnya. Dan terbukti pada saat pandemi COVID-19 ini, tantangannya luar biasa, karena kalau misalnya seorang individu tersebut tidak memiliki KTP, keluarga juga sangat enggan untuk menerima gitu ya, tidak mau memberikan KK ataupun jaminan, tinggal juga mungkin tempatnya tidak tetap, akan sangat sulit untuk memperoleh akses kesehatan mulai dari vaksinasi hingga kartu asuransi pemerintah BPJS gitu misalnya ya. Kalau misalnya sakit tentunya sangat berpengaruh. Demikian juga bagaimana seorang individu trans tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial yang layak yang seharusnya bisa diterima juga. Di sini juga tadi sempat di-mention ya, kita ada tambahan dari jumlah yang ini sekarang jadi sekitar 500 orang individu trans yang sudah diproses, dan perlu digarisbawahi mungkin populasi transgender juga sekitar kurang lebih 0,3 sampai 0,5% populasi di wilayah tersebut gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Mungkin bisa dibantu di mute ya. Nah, untuk tantangannya tentu bermacam-macam. Ini kita coba bagi dari 3 sisi, dari sisi pendamping, Disdukcapil, dan juga komunitas. Dari pendamping sendiri, kita perlu pemahaman lebih terkait dengan proses permohonan KTP, termasuk dengan strategi advokasi, gimana sih caranya berkomunikasi, berdialog dengan lembaga pemerintah gitu ya. Dan juga pendataan. Dan pendataan mungkin Bapak Ibu beberapa cukup familiar dengan Google Form, Google Docs, dan lain-lain. Tapi untuk beberapa pendamping perlu mendapatkan pelatihan dan juga koordinasi yang lebih intens. Misalnya dari grup WhatsApp dan juga pelatihan yang sebetulnya kami belum bisa jalankan secara optimal karena kurangnya dana. Dan tentu pendamping sendiri juga mereka melakukan service work. Jadi ada komitmen waktu, ada komitmen kerja di sana. Jadi perlunya ada pendanaan ya sebetulnya untuk remunerasi dari waktu-waktu beliau-beliau ini. Dan dari Disdukcapil sendiri terkadang ada pemahaman yang berbeda. Dari tingkat kabupaten, kota, dari pusat mungkin ada instruksinya demikian gitu ya. Tapi di pelaksanaannya tentu ada tantangan tersendiri. Ini terkait dengan surat keterangan pindah domisili gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memberikan dengan mudah syaratnya diperlonggar, ada yang tidak. Dan kemudian juga surat keterangan RTW yang belum tentu didapatkan oleh individu transgender tersebut karena mungkin adanya bias-bias tertentu dari beberapa individu gitu ya, dan juga kakak penjamin yang mungkin kadang sulit didapatkan oleh individu trans yang mungkin hubungannya kurang baik dengan anggota keluarganya. Tapi di sini kami juga sangat mengapresiasi bahwa ada koordinasi yang kuat antara Disdukcapil, organisasi sipil, dan juga masyarakat yang sebetulnya it's an ongoing process untuk kita. Dan dari komunitas sendiri tentu ada faktor ekonomi yang berperan di mana teman-teman komunitas transpuan memerlukan dukungan finansial tambahan ya untuk transport dan juga kebutuhan proses registrasi KTP yang tentu ada uang juga yang harus keluar di sana. Nah, kebetulan untuk dana sendiri terakhir 1 Oktober 2021 itu terkumpul sekitar 37 juta dan pengeluarannya hampir 30 juta di sini. Dan tentunya ini masih ada space ya di mana kita perlu adanya pelatihan dan juga memperluas strategi advokasi dan juga campaign yang kita lakukan. Nah, inisiatif dari hal positif yang kita lihat juga banyaknya inisiatif dari komunitas di sini, terutama dari adanya focal point. Dan kita melihat bahwa kita sangat mengapresiasi banyak focal point yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, dari komunitas. Contohnya kisah di Kota Banjar ini, misalnya Mbak Yuyun Yuniar, yang tadinya beliau mulai mengkoordinasi dengan Disdukcapil atas inisiatifnya tanpa dukungan dari perkumpulan suara kita. Setelah mendengar berita gitu ya, langsung proaktif sendiri, kemudian membuat grup WhatsApp dan lain-lain. Dan ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa dan sangat bisa kita apresiasi. Demikian juga di Jakarta Barat, di sini juga beliau memberikan bantuan. Jadi selain KTP juga ada akses untuk BPJS Kesehatan gratis, dan beliau mencoba untuk meyakinkan bahwa ternyata petugas kesehatan di puskesmas di Kebonjeruk Jakarta Barat ini tidak diskriminatif gitu. Demikian juga petugas BPJS-nya. Di Kota Serang sendiri dari Mami Yeni membantu mensosialisasikan dan juga awalnya snowballing ya dari 3 individu, kemudian awalnya nggak percaya nih masa bisa sih udah dibantu oleh
Disdukcapil gitu ya untuk kepengurusan KTP dan lain-lainnya. Tapi ternyata akhirnya mulai timbul tuh kepercayaan yang positif, yang tadinya adanya distrust dari komunitas terhadap pemerintah, di sini mulai terbangun berkat bantuan dari focal point ini. Dan tentunya sendiri ada inisiatif dari Disdukcapil, seperti contohnya di wilayah Bekasi, ada yang mewajibkan bahwa perlu ada surat pengantar dari RT/RW. Sementara beberapa individu transgender kesulitan mendapatkan surat pengantar tersebut. Sementara di Bogor ternyata ada yang memberikan keringanan dengan memperbolehkan adanya surat jaminan dari organisasi. Jadi ini kan tentu ada fleksibilitas tertentu yang sebetulnya bisa mengakomodir lebih akses bagi teman-teman transgender memperoleh dokumen legal negara. Dan selain itu juga dari Kabupaten Kuningan ada yang menghubungi dari Dinsosnya, dan Dinsosnya membantu menjaring networking untuk teman-teman transgender apa yang dibutuhkan di sana. Dan juga proaktif yang sama juga kita lihat di Kota Tangerang. Nah, rekomendasi apa yang kita bisa berikan sih sebetulnya? Di sini kita bisa lihat dari dua pelaksanaan dan juga pemerintah atau petugas gitu ya. Dari tim pelaksana sendiri kita rekomendasinya sangat membutuhkan pendampingan dan juga pelatihan yang lebih intens. Misalnya dari grup WhatsApp tadi dengan pelatihan baiknya sifat offline maupun online gitu ya pelatihannya, dan komunikasi koordinasi yang lebih baik, kapasitas untuk pendataan juga, karena untuk mengisi dokumen juga kita perlu ada training apa yang perlu diisi, layanan bantuan online juga sangat kami open, dan juga sosialisasi yang efektif misalnya berupa infografis dan video sehingga lebih mudah untuk dicerna. Kemudian juga dari pemerintah dan petugas kita perlu ada pelatihan profesionalisme admin, karena beberapa instansi ada yang satu yang lebih open minded, lebih fleksibel, tapi ada instansi lain yang mungkin tidak seperti itu. Jadi kita perlu adanya kesetaraan ya dalam pelayanan agar yang kita berikan juga sebaik mungkin untuk masyarakat. Dan tentunya dari pengawasan publik juga, dan adanya surat penjamin, surat resmi dari pemerintah bahwa ini merupakan sesuatu yang didukung, disupport, memenuhi hak-hak layak untuk hidup bagi teman-teman transgender. Nah, peluang dan prioritas sendiri, kami ada beberapa keluaran yang kami harapkan ke depannya. Yang pertama adalah dokumen admin, misalnya dari KTP, BPJS, akses untuk perubahan identitas, dalam hal ini nama ya terutama, dan juga bantuan sosial. Kami ini hak yang sangat mendasar sekali. Demikian juga akses kesehatan ya, karena kita tahu sendiri tanpa adanya dokumen yang kuat, dokumen legal akan sangat sulit untuk mengakses layanan kesehatan tersebut. Demikian juga akses bantuan sosial untuk bantuan sosial dari segi finansial ataupun segi informasi dan lainnya. Dan tentunya adanya afirmasi untuk identitas, dan di sini juga penting sekali untuk kita menggarisbawahi afirmasi itu bisa sesimpel dengan memperbolehkan individu transgender tersebut untuk berekspresi feminin saat dia di foto KTP. Karena seringkali banyak dari komunitas transpuan yang merasa tidak nyaman kalau dipaksa untuk berakting seperti laki-laki gitu ya, dalam tanda kutip, ketika sedang berfoto KTP, padahal beliau ingin berekspresi sesuai gendernya dalam foto KTP-nya itu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita raise untuk sensitivitas isunya. Kemudian juga pendidikan dasar, keterampilan yang produktif sehingga bisa memberikan akses penghidupan yang layak, dan juga rumah jompo terutama untuk lansia yang tua yang mungkin income-nya tidak ada dan sulit mendapatkan support dari keluarga. Demikian juga ke depannya harapannya mimpi besarnya kami ada akses untuk perumahan, housing, dan juga akses yang mengafirmasi identitas gender dari individu tersebut, terutama dari kesehatan mental dan juga kesehatan fisik komunitas transgender. Demikian presentasi dari kami sangat welcome nanti untuk sesi diskusi. Untuk informasi bisa email ke office@psk.org.id dan juga buka website kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Allegra. Jadi mungkin nanti untuk ada pertanyaan kita belakangan dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya, yaitu Mbak Andi Yantriani. Beliau merupakan komisioner Komnas Perempuan. Mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit ya Mbak Andi, bagaimana sih sebenarnya kenapa KTP untuk transgender ini menjadi penting gitu? Apa sih yang tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman dari komunitas transgender ini yang berbeda dari kelompok marginal atau kelompok-kelompok
rentan lainnya gitu. Kenapa ini menjadi perhatian juga gitu buat teman-teman, dan bagaimana sebenarnya mereka bisa memanfaatkan peluang ini gitu. Jadi mungkin Mbak Andi bisa cerita bagaimana sih sebenarnya perbedaan apa sih yang tantangan yang dihadapi oleh teman-teman komunitas transgender ini yang berbeda dengan teman-teman dari komunitas rentan lainnya gitu. Silakan Mbak Andi. Terima kasih Mbak Ika. Selamat malam, salam sehat, salam bineka untuk kita semuanya. Mbak Ika, Mbak Allegra, tadi juga ada Yudi dan teman-teman semuanya. Pertama saya mau menyampaikan selamat kepada Perkumpulan Suara Kita atas peluncuran dari laporan ini, tapi terutama sekali kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan ini sangat mengapresiasi dan juga bangga dengan capaian advokasi teman-teman terkait dengan administrasi kependudukan. Nah, tadi waktu Mbak Ika bertanya, saya jadi ingat pada saya kan ini periode saya yang kedua ya. Periode pertama saya menjadi komisioner itu tahun 2010-2014 dan mungkin karena saya paling lama, jadi teman-teman mendaulat saya untuk menjadi ketua di dalam periode ini gitu. Meskipun kami sebetulnya datang dari latar belakang yang beragam-ragam dan teman-teman komisioner yang lain juga sama mumpuninya. Nah, saya ingat ada satu waktu di tahun awal sekali ketika 2004, ketika kami mulai bergerak untuk melakukan dokumentasi tentang apa yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM. Pada saat itu kami sedang juga mempersiapkan kehadiran dari wakil khusus PBB, wakil khusus Sekjen PBB untuk pembela HAM. Nah, pada peristiwa itu kami kemudian mendapatkan informasi tentang betapa sulitnya teman-teman yang berasal dari komunitas transgender khususnya untuk memperjuangkan hak yang sebetulnya ada di dalam konstitusi kita ya, hak untuk memperjuangkan hak ini bisa dibaca di pasal 28C ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu hal yang paling menyebabkannya menjadi sangat rentan adalah dari penampakan kan itu langsung kelihatan ya. Dia berbeda dengan misalnya orientasi seksual yang bisa jadi penampakan fisiknya bisa berbeda, bisa tidak ada bedanya dengan konstruksi di dalam masyarakat tentang bagaimana sebaiknya dan seharusnya perempuan dan laki-laki. Nah, sementara untuk kawan-kawan transgender ini langsung terlihat kasat mata gitu, yang berbeda dari ekspektasi konstruksi di dalam masyarakat itu. Nah, pada tahun-tahun berikutnya kami berusaha untuk mengetahui lebih jauh. Nah, saya ingat di dalam sebuah pertemuan teman-teman transgender kemudian menceritakan kenapa ini jadi tahun 2010-an, 2011-an gitu ya. Teman-teman bercerita tentang betapa sulitnya mereka untuk mendapatkan KTP karena sedari awal memang tidak punya. Banyak dari teman-teman yang sebetulnya lari dari keluarga karena memang keinginan untuk tampil di luar konstruksi masyarakat itu kerap tidak bisa diterima oleh keluarganya sendiri. Bukan sekedar tidak diterima, bahkan kawan-kawan juga banyak yang mengalami kekerasan dari pihak keluarga yang menyebabkan mau tidak mau mereka harus pergi dari keluarganya itu untuk keselamatan jiwanya. Jiwa dalam hal ini bukan saja jiwa secara fisik nyawa ya, tetapi jiwa secara kesehatan mental juga, karena kan kalau orang dibully setiap harinya dan selalu dinyatakan sebagai orang yang berdosa dan lain-lain, tentunya itu akan memberikan sebuah situasi di mana orang akan merasa terus kerdil dan bahkan bisa berakibat fatal. Nah, karena itu di kemudian harinya tidak ada support system yang tersedia gitu. Yang ada hanya dari rekan-rekan transgender sendiri yang juga mungkin hidup dalam kesulitan sebagian besarnya. Akibatnya banyak kawan-kawan yang bekerja di dalam jenis-jenis pekerjaan yang sebetulnya harmful atau dia punya resiko tinggi.
gitu, yang dalam konteks hukum di Indonesia bisa juga dikategorikan sebagai pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum. Jadi apa yang ia alami itu justru makin berganda, mulai dari yang pasti dikenali oleh teman-teman semuanya ya. Dan karena itu tidak gampang untuk kemudian bisa mengakses yang lain-lain. Mungkin kalau kelompok yang lain ada ruang, misalnya nggak punya KTP ya, tapi mungkin dia lansia atau yang lainnya gitu ya, tapi tidak dalam kategori transgender, semacam ada ruang lain untuk mendukung. Tapi karena dari awal dianggap telah menentang dari konstruksi itu sendiri, maka menjadi sangat sulit karena kawan-kawan sudah di-label dengan semua stigma, dengan semua kebencian, semua prasangka pada kehadiran itu sendiri. Nah, karenanya upaya untuk memiliki administrasi kependudukan ini menjadi sangat penting. Karena kita tahu punya KTP itu ini ya basis untuk banyak hal gitu di Indonesia. Kalau nggak punya KTP nggak bisa dapat SIM. Kalau nggak punya KTP nggak bisa punya paspor. Kalau nggak punya KTP, nggak bisa dapat BPJS tadi, akses ke BPJS, dan lain-lain. Kalau nggak punya KTP, juga tidak akan terdata sebagai penduduk setempat, sehingga kalau ada bantuan lain, seperti program-program tadi disampaikan oleh Mbak Allegra, ya, dan Yudi juga tidak bisa diakses. Gitu. Jadi, si KTP ini, yang bentuknya cuman kecil ini, seukuran dompet kecil kita, itu dia seperti kartu ajaib gitu yang memungkinkan banyak hal lain sebagai warga negara bisa punya akses untuk menikmatinya, termasuk hak untuk hadir di dalam proses pemilu, menjadi pihak yang berhak untuk dipilih dan juga memilih. Nah, itu semua saya pikir menjadi satu alasan kenapa si administrasi kependudukan ini menjadi sangat penting. Karenanya, nanti juga pasti akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber berikutnya, administrasi kependudukan ini menjadi layanan dasar ya, yang sebetulnya dia juga merupakan bagian dari pemenuhan hak yang paling fundamental, yaitu hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah sebuah pasal yang sebetulnya bahkan sebelum amandemen konstitusi kita sudah dinyatakan. Itu pasal 27 ya sebenarnya kan ya, yang kemudian ada juga penegasan di pasal 28 untuk itu. Nah, jadi hal serupa inilah yang membuat apa yang dilakukan oleh teman-teman di perkumpulan suara kita melalui upaya bersama rekan-rekan untuk memastikan proses administrasi kependudukan ini menjadi sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Apalagi di dalam proses ini, saya sudah membaca laporannya, dia menjadi ruang untuk berdaya, dia menjadi ruang untuk membangun konsolidasi dan juga solidaritas. Dia menjadi ruang untuk bahkan bukan membuat perubahan hanya di lingkungan komunitas sendiri, bahkan bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang lebih luas. Karena ada banyak alasan juga ya warga negara Indonesia tidak mendapatkan KTP-nya atau tidak tahu bahkan harus bagaimana mengurus KTP-nya itu. Nah, terlebih dari itu juga, ini adalah sebuah langkah maju. Kami di Komnas Perempuan sangat mengapresiasi juga langkah yang dibuat oleh Kemendagri, khususnya dari Dirjen Adminduk, yang memungkinkan upaya untuk afirmasi ini menjadi lebih masif di banyak daerah. Karena perspektif kan beda-beda ya, perspektif aparatnya yang akan melakukan proses registrasi itu. Dan langkah afirmasi ini memberikan juga ruang yang aman, sekurangnya secara normatif, yang dapat diperjuangkan lebih lanjut ketika terjadi keengganan untuk pencatatan. Karena sudah ada aturan lain yang lebih teknis yang bisa menjadi pegangan untuk penyelenggaraan itu. Dan yang terakhir buat saya ini adalah sebuah titik masuk yang sangat penting untuk kita bisa melanjutkan advokasi yang lebih multi aspek, yang memungkinkan kawan-kawan bukan saja sejahtera, tetapi betul-betul menjadi bagian
yang mendayakan, menguatkan masyarakat kita semua. Karena itu saya ingin menutup respon saya dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas keberanian kawan-kawan untuk melakukan advokasi ini, keberanian untuk teman-teman mencobakan untuk melakukan administrasinya, karena banyak dari kita mungkin yang sudah merasa terlanjur kecewa atau sangat khawatir gitu ya, sehingga ragu-ragu untuk mencobanya, dan karena itu bahkan melangkah untuk ke kantor Adminduk untuk mendapatkan pun adalah sebuah perjuangan yang penuh gagah berani gitu. Yang harapan saya juga akan menyemangati banyak lagi komunitas-komunitas lain yang juga menghadapi diskriminasi yang berlapis-lapis dalam ruang-ruang yang lain. Karena apa yang kawan-kawan dapatkan pada hari ini menunjukkan bahwa perubahan itu bukan saja perlu, tapi memang dapat kita ciptakan bersama-sama. Tidak ada yang beku, tapi kita bisa memperjuangkannya dengan penuh sukacita. Itu dulu Mbak Ika, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Andi. Untuk pertanyaan mungkin nanti belakangannya. Narasumber berikutnya ini adalah partner kita selama kegiatan advokasi ini, yaitu Ibu Indrastuti Chandra Dewi. Beliau adalah Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam rekan-rekan semua. Ibu bisa menceritakan bagaimana usaha-usaha yang sudah pemerintah atau dalam hal ini Dukcapil lakukan untuk memastikan kelompok rentan atau kelompok marginal, dalam hal ini khusus komunitas transgender, untuk mendapatkan hak atasnya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Andi selaku Komisioner Komnas, kemudian Dr. Allegra, Mas Yudi, Mbak Ika sebagai moderator, dan rekan-rekan semua. Ini alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita diinisiasi untuk bisa bersinergi, mengharmonisasi ya kegiatan-kegiatan, program-program yang ada di suara kita, khususnya rekan-rekan transpuan. Ini telah hadir bersama kita juga. Saya sapa terlebih dahulu Suhu. Ini kalau Kadisduk Kabupaten Kota ini kami sebut Suhu. Ada Suhu Yudi Kabupaten Kuningan sebagai Kadisduk Kabupaten Kuningan. Ini Pak Barlian dari Aceh, ini dari Disduk juga ya Pak Barlian? Ada Pak Barlian, barangkali Ibu Seri. Kemudian tadi ada yang tidak on cam, itu saya lihat dari partisipan ada yang dari Takala. Selamat malam rekan-rekan semua. Dari semua yang dipaparkan tadi sungguh menarik dan juga apresiasi bahwa rekan-rekan transpuan yang di Jawa Barat ini diinisiasi mulanya oleh Mas Hartoyo sebenarnya. Kami di Dukcapil Provinsi Jawa Barat ditelepon oleh rekan dari Pak Ridwan dari Kemendagri yang tentunya mendapat arahan dari Bapak Dirjen Dukcapil ya, Dirjen Dukcapil Bapak Profesor Judan Arif Fakrullah, yang saya juga mohon izin Mbak untuk menjadi bukan narasumber ya, ikut Zoom ini saya mohon izin dulu ya. Alhamdulillah diperkenankan. Suhu Yudi juga tadi kami bincang-bincang lah Mbak, sejauh mana barangkali seperti yang disampaikan Mbak Eka tadi, langkah-langkah ya bagaimana pemerintah itu memastikan kelompok marginal ini, istilahnya utamanya transgender ini, untuk mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Sebelumnya di keadmindukan bahwa rekan-rekan transpuan atau transgender ini masuk ke dalam kategori penduduk rentan adminduk. Jadi penduduk rentan adminduk ini ada anak jalanan, ada efek dari kemiskinan ekstrim, ada kaum difabel ya. Kemudian juga ada rekan-rekan transgender. Nah, kebetulan malam ini diinisiasi kaum transgender dulu, dan kami di Jawa Barat insya Allah untuk difabel tanggal 4 Pak Dirjen akan datang untuk pelayanan adminduk bagi rekan-rekan di SLB. Baik, kalau langkah pemerintah sebenarnya untuk memfasilitasi kelompok marginal ini sebenarnya dipastikan data adminduknya tercatat, Mbak, dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan-rekan komunitas ya.
komunitas marginal, khususnya transgender atau transpuan. Jadi kami tentunya Korps Dukcapil ini wajib melayani atau memfasilitasi proses pelayanan Adminduk bagi rekan-rekan transpuan atau transgender. Pemerintah juga menciptakan regulasi dan SOP yang berkeadilan dan tidak membeda-bedakan, Mbak. Ini teman-teman transpuan ini bagian dari kita semua kan, gitu ya. Kenapa menjadi transpuan? Ini menjadi pilihan hidup yang memang menjadi hak asasi rekan-rekan semua, gitu. Intinya adalah semuanya warga negara Indonesia. Jadi siapapun itu untuk memudahkan aspek pelayanan bagi rekan-rekan yang sebelum adanya surat edaran dari Pak Dirjen itu, waktu kita bincang-bincang di Kota Bandung, jadi ada rekan-rekan transpuan yang enggan untuk mengurus dokumen Adminduknya. Tadi juga ada disampaikan keengganannya itu tadinya seperti seolah-olah bahwa mengurus dokumen itu sulit, ribet, kemudian juga keengganan entah karena kagok ya, gitu, karena merasa dirinya berbeda, meskipun kami teman-teman itu sudah mendapat sosialisasi dari Prof. Judet bahwa semua itu sama, Mbak. Jadi rekan-rekan dari transpuan juga sama dengan kita-kita, berhak untuk mendapat pelayanan Adminduk, gitu. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Ibu Andi, sebenarnya KTP atau identitas ini atau dokumen Adminduk, khususnya KTP ini melupakan dasar dari semua pelayanan. Jadi memang bukan pelayanan dasar, tetapi dasar dari semua pelayanan. Persis seperti apa disampaikan Bu Andi tadi, bahwa untuk mengurus BPJS harus ada KTP, ya. Mengurus bantuan sosial KTP, mengurus pendidikan dan lain-lain tidak bisa terlepas dari dokumen Adminduk. Sehingga Korps kami hadir ya, negara ini hadir untuk juga memberi pelayanan yang terbaik untuk rekan-rekan transpuan. Itu barangkali Mbak Ika yang dapat kami sampaikan. Jadi negara hadir, otomatis Disduk juga hadir, apalagi sekarang di beberapa kabupaten kota tadi sudah dari laporannya Kota Bekasi nih ya, tadi di flyer juga ada nih di Kadisduk Taufik juga ya memberikan statement. Kemudian juga suhu nih, saya sebut tadi suhu Kuningan nih bestinya rekan-rekan transpuan. Karena pada saat menyampaikan dokumen Adminduk, wah akrab banget ini, dan itu menjadi berita buat teman-teman secara tidak langsung mensosialisasikan kepada Disduk Kabupaten Kota bahwa ini loh, bahwa ini juga rekan-rekan ini kita sama dan untuk mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pelayanan Adminduk. Itu Mbak Ika barangkali sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu. Lalu mungkin untuk menghemat waktu kita ke narasumber kita selanjutnya. Nah, narasumber selanjutnya ini adalah pendamping. Beliau ini salah satu dari sekian banyak pendamping yang sangat berdedikasi untuk membantu kawan-kawan di komunitas transgender untuk mendapatkan KTP. Jadi kita mungkin bisa mendengarkan pengalaman dari pendamping, bagaimana mereka berproses dan membantu apa tantangan dan apa pengalaman yang mereka peroleh selama mendampingi kawan-kawan dari komunitas transgender. Mbak Eci, silahkan bagaimana nanti bisa menceritakan pengalamannya berproses dalam mendampingi teman-teman, apa yang dilakukan dalam pendampingan ini, apa tantangannya, dan lalu apa sih cerita suka dukanya selama mendampingi teman-teman dari komunitas transgender ini. Mungkin Mbak Eci, saya persilakan untuk berbagi ceritanya. Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum topik peluncuran advokasi KTP bagi komunitas transpuan, perkenalkan dulu, nama saya Eci, suka dipanggil Ma Eci.
petugas lapangan untuk advokasi KTP di komunitas transpuan. Dan saya seorang aktivis di kesehatan HIV/AIDS di lembaga Yayasan Sri Kandi Sejati, khususnya di daerah Jakarta Barat. Begitu juga saya dipercaya untuk menjadi Ketua Waria khususnya Jakarta Barat. Di sini saya akan berbagi pengalaman sebagai pendamping pembuatan advokasi KTP untuk teman-teman transpuan. Ya, saya ucapkan sebelumnya saya banyak terima kasih kepada lembaga Suara Kita yang selama ini benar-benar merekrut untuk teman-teman transpuan pembuatan dalam KTP ini. Begitu juga pihak-pihak Dukcapil yang telah membantu pelancaran pembuatan KTP teman-teman transpuan selama ini. Nah, selama ini memang kita agak sulit ya untuk pembuatan KTP transpuan karena kondisi mungkin teman-teman pada saat itu malu, kurangnya takutnya ada diskriminasi dan stigma. Tetapi sebelum ada lembaga Suara Kita ini, jujur saya udah pernah melakukan pembuatan KTP dengan untuk teman-teman transpuan khususnya di Jakarta Barat. Setelah saya melakukan koordinasi dengan Suara Kita, alhamdulillah sih dengan Suara Kita ini kita bisa berjejaring dengan pihak Dukcapil semua 5 wilayah. Memang proses pembuatan KTP yang saya lakukan ini sangat gampang banget dibanding tahun dulu yang saya sendiri melakukannya gitu. Sangat gampang banget. Memang selama ini hubungan transpuan dengan Dukcapil semenjak adanya Suara Kita ini udah begitu banyak ya. Udah maksudnya udah solid lah gitu. Alhamdulillah semua Dukcapil menerima kondisi dan keadaan transpuan gitu. Tidak adanya diskriminasi dan stigma di dalam ini. Dan saya juga berusaha setelah membuatkan KTP, saya juga berusaha membuatkan BPJS yang berjejaring dengan Puskesmas Kebonjeruk. Kayak gitu. Suka dukanya banyak sih. Ada sukanya, ada dukanya banyak ini sih. Sukanya teman-teman ini ada pas pembuatan suka menanya dengan saya, Mak, apa namanya, saya dibuatin KTP-nya nih KTP perempuan gitu. Karena itu sukanya, jadi saya agak ada lucu, tapi setelah saya edukasi dan kasih penjelasan mereka paham kok gitu. Nah kalau dukanya nih ya teman-teman tuh suka malu ngadepin orang-orang yang pejabat-pejabat gitu. Jadi teman-teman tuh agak malu, Mak saya berpenampilan begini apa nanti enggak sayang, aku suka begitu. Mereka sudah solid kok. Selama ini aku pembuatan KTP sendiri ya memang begitu. Teman-teman suka malu. Ya begitulah. Yang memang benar Mbak Andi tadi yang menjelaskan itu sama Dr. Allegra itu sangat menjelaskannya sangat itu. Ya aku mohon ya pihak Dukcapil kan udah solid banget. Jadi untuk di 5 wilayah ya kalau bisa untuk teman-teman transpuan ya karena kita udah berkoordinasi dan berjejaring jangan sampai adanya diskriminasi dan stigma lagi. Gitu aja sih. Kalau pengalaman untuk saya mendampingin ya senang aja karena memang saya jiwanya sosial banget untuk menolong teman-teman. Jadi mereka tuh anak-anak teman-teman tuh pada suka semua sih kalau mereka sedikit apa minta bantu dengan saya gitu. Ya itu aja dari penjelasan saya sebagai petugas lapangan ya. Makasih.
terima kasih Mbak Eci atas sharingnya. Lalu kita bisa membuka sesi tanya jawab. Kita ada 4 orang yang bisa kita bilang narasumber di sini. Mungkin saya persilahkan 2 orang penanya. Tolong nanti disebut namanya. Tapi sebentar, sepertinya sudah ada 1 pertanyaan dari Tasya Hasibuan. Tasya bertanya kepada mengenai kita di Bali sangat ribet dan susah untuk mengakses IKTP dan BPJS. Kalau transpuan yang bukan berdomisili di Bali pada saat ini sekarang, langkah apa yang harus kami lakukan untuk mempermudah pengawasan KTP dan BPJS? Mungkin Ibu Indri bisa bantu menjawab. Pertama saya komen dulu ya oleh Mbak Eci tadi, alhamdulillah lah. Kalau memang stigma itu masih juga ada, tetapi kalau Korpsidus insya Allah Pak, insya Allah tidak ada stigma yang begitu ya. Justru kita senang kok teman-teman itu hadir ke kita, dan di Jawa Barat mudah-mudahan tidak ada kendala gitu, karena kita sudah mensosialisasikan terkait hal ini. Kalau untuk di Bali kesulitannya, kalau pengawasan saya kira bukan ranah Disdukcapil, cuman kalau memang akan mengurus KTP di Bali, tentunya memang yang bersangkutan harus domisili di Bali, Mbak Ika atau Mbak Eki ya, atau penanya tadi. Jadi kalau misalnya dia domisilinya di luar Bali, kemudian dia akan mengurus menjadi domisili di Bali, harus membuat atau mengajukan SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara dari domisili, misalnya di Bandung atau di Kuningan tuh, nanti ada suhu Kuningan tuh. Misalnya di Bandung ingin membuat KTP di Bali, tentunya Disdukcapil Kabupaten Kuningan nanti akan menerbitkan SKPWNI atas permohonan yang bersangkutan. Nah, nanti datanya ditarik, kalau sudah memang datanya sudah ditarik dari Kuningan, kemudian diinput di Bali. Nah, jadi ini tadi memang kurang jelas, maksudnya kesulitan di Bali pengawasannya itu seperti apa yang dimaksud tadi gitu, Mbak Ika. Ini. Jadi kalau proses perpindahan ada syarat SKPWNI, jadi surat keterangan pindah warga negara yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau domisili asal menjadi domisili yang akan dipilih nanti gitu. Nah, tadi yang dimaksud pengawasannya seperti apa nih gitu. Ya. Kalau terkait BPJS itu barangkali ranahnya BPJS. Kalau kaitan dengan Disdukcapil adalah mengenai pemenuhan dokumen administrasi kependudukan. Jangan salah Mbak Ika dan rekan-rekan semua, bahwa ranahnya Disdukcapil itu yang diurus bukan hanya KTP, tapi karena KTP itu menjadi dasar pelayanan sehingga kayak primadona gitu loh, Dokter Allegra ya, seperti itu. Padahal ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada akte kematian, akte perceraian ya, macam-macam lah gitu ya. Jadi memang dasar pelayanan itu sendiri adalah memang KTP gitu. Mangga barangkali diperjelas yang dimaksud dengan pengawasan KTP tadi. Saya kira Bali juga sebenarnya kan kita sudah satu SOP, satu regulasi gitu ya. Satu regulasi saya kira mungkin komunikasi saja yang atau persyaratan yang belum bisa dipenuhi, sehingga barangkali Disdukcapilnya mungkin meminta persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Sebenarnya kalau satu SOP saya kira kalau persyaratannya, sepanjang persyaratannya lengkap, itu insya Allah kita akan bantu dimanapun di seluruh Indonesia itu, Mbak Ika. Demikian. Baik. Jadi sebenarnya hal itu bisa dilakukan ya Bu, selama persyaratan yang diminta oleh yang harus dilengkapi itu bisa dilengkapi oleh pemohon. Iya, betul sekali Mbak Ika. Seperti itu. Oke, ada satu penanya dari Mbak Fani Serang yang sudah angkat tangan dari tadi. Mbak Fani silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih buat suara kita ya. Salam kenal dari Serang, Banten. Saya Fani, ngedamping Mami Jenny. Saya mau bertanya, kan saya udah ganti foto nih, ganti foto KTP. Tapi jenis kelamin atau nama itu bisa diganti nggak itu? Terima kasih. Baik, langsung Mbak Ika atau gimana Mbak Ika? Iya, silakan Ibu. Nah, sebelumnya intinya kita harus memahami betul bahwa semua warga negara itu atau masyarakat wajib mentaati peraturan perundang-undangan bidang adminduk untuk mendapatkan pelayanan.
untuk berganti kelamin, sepanjang belum ada keputusan pengadilan pengajuan dari ganti kelamin, tetaplah kita di KTP dicantumkan pria. Gitu ya, itu pria. Kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan sudah berganti kelamin, itu beda lagi. Itu menjadi dasar bisa pencantuman wanita. Itu ini untuk betul-betul dipahami untuk rekan-rekan semua. Sepanjang ada penetapan atau keputusan pengadilan, semua Korps di Dukcapil pasti akan mengganti karena ada dasar. Sepanjang itu tidak ada, tetaplah jenis kelamin adalah pria, gitu ya. Kemudian untuk mengganti nama, kita harus melihat dulu akte kelahiran. Kita lihat akte kelahirannya. Rekan-rekan punya nggak akte kelahiran gitu yang namanya itu nama asli, yang tercantum itu harus nama asli. Nah, lagi-lagi kalau mengganti nama secara keseluruhan harus juga ada penetapan pengadilan. Ya, untuk membantu soal nama, jelasnya kalau tadi jenis kelamin sudah jelas, untuk terkait nama, mangga Suhu Kuningan yang secara teknis bisa membantu menjelaskan. Mohon izin ya Mbak Ika ya, biar lebih ekses gitu ya. Mangga Suhu Kuningan. Silakan Bapak Pak Yudi ya, Pak Yudi dari Dukcapil Kuningan mungkin bisa menambahkan Ibu Indri terkait hal ini. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk rekan-rekan yang hadir di acara Jumit malam ini. Pertama, saya terima kasih dulu ke Mas Toyo nih yang memberikan link untuk bisa ikut di Jumit pada hari ini. Dan malam hari ini juga kami didampingi oleh para pejabat dan calon pejabat yang akan masuk di Dukcapil. Kebetulan Jumat besok tanggal 1, insya Allah Bupati Kuningan akan melantik mereka menjadi para pejabat di Dukcapil. Terkait dengan nama, perubahan nama ini ada dua. Yang pertama pergantian nama, yang kedua pembetulan nama. Kami ingin menyoroti dulu terkait dengan pembetulan nama. Pembetulan nama ini terjadi bila mana di dalam beberapa dokumen lain, misalnya di ijazah, di surat nikah, itu namanya sama. Namun di KTP berbeda. Nah, ini kita bisa betulkan disesuaikan dengan ijazah atau surat nikah. Karena membetulkan dokumen kependudukan itu hanya sangat mudah, cukup di Dukcapil, tapi kalau merubah ijazah atau surat nikah ini harus beberapa tahapan gitu, dari tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jadi ijazah dan surat nikah ini menjadi patokan untuk pembetulan nama. Terkait dengan pergantian nama, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bunda Indri, itu harus melalui penetapan pengadilan. Misalnya tadi nama itu di semua dokumen berbeda. Nah, kemudian juga ada yang ingin diganti. Misalnya dari nama Muhammad gitu, ingin diganti menjadi nama Abdullah. Nah, ini Muhammad menjadi Abdullah ini harus melalui penetapan pengadilan. Kayak itu memang berganti nama. Mungkin itu untuk ininya. Jadi untuk penjelasannya terkait perubahan nama ini ada dua, pergantian dan pembetulan nama. Mungkin itu saja sementara untuk gambaran secara singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, jadi jelas. Mungkin aku izin nambahin juga. Baik ya. Iya, silakan. Terima kasih Bu Indri dan dari tim Dukcapil Kuningan. Mungkin aku lebih share pengalaman juga ya, karena kan kalau untuk pergantian jenis kelamin di Indonesia ada prosedurnya. Memang saya didasari medis banget deh ininya untuk aplikasinya, dan memang biasanya kalau kita mengajukan ke pengadilan. Suaranya kurang jelas, Dok. Iya, udah kedengeran? Sekarang jelas. Ya. Jadi kan memang identitas kita bisa lihat dari, kalau untuk identitas legal ya, Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat dari nama dan juga dari jenis kelamin. Di Indonesia sendiri untuk jenis kelamin seringkali yang dilihat masih juga melihat full pada peran gender seseorang, tapi lebih kepada faktor biologis, misalnya organ kelamin yang dimiliki gitu ya. Jadi memang dari peraturan perundang-undangnya awalnya juga dari sejarahnya tuh ada Vivian Rubianti tahun 70-an, beliau seorang transpuan pertama yang menggugat ke daerah sehingga Mahkamah Agung ya, kalau tidak salah, sehingga ada dari
tersebut beliau sudah operasi di luar negeri dan ingin jenis kelamin gitu dalam KTP-nya, dan akhirnya adalah peraturan perundang-undangannya untuk penggantian jenis kelamin, dan ada beberapa sentra rumah sakit di Indonesia yang ditunjuk untuk bisa memberikan akses support terhadap komunitas transgender. Tapi ini tahun 70-an. Nah, di modern ini tentunya hukum tersebut masih ada, tapi aplikasi untuk akses kesehatan memang kadang nggak setara, bisa timpang antara komunitas transpuan dan transpria aja bisa beda pengakuannya, dan kadang dari kalau kita ngomongin akses juga suaranya kurang jelas, Dok. Kadang bergantung pada faktor sosioekonomi juga, karena untuk beberapa transisi hormonal dan juga operasi-operasi tertentu juga tidak di cover ya dalam BPJS, tapi ini mungkin untuk sesi berikutnya. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwa memang ada prosedurnya. Biasanya pengajuan untuk jenis kelamin itu memang dia perlu ahli saksi medis, dan juga baik itu dari bidang psikiatri dan hormonal juga. Selain itu juga beberapa juga dalam sisi surgical gitu. Semoga itu menjawab. Jadi memang bisa dilakukan untuk pergantian jenis kelamin, hanya saja dari peraturan kita masih lebih banyak melihat dari faktor ketubuhan, belum kepada identitas gender dan peran gender seseorang. Nah, untuk perubahan nama sendiri juga bisa dilakukan masuk ke peradilan bagian perdata pengajuan, dan biasanya di pengadilan masing-masing wilayahnya sesuai dengan KTP ya, itu bisa di request kira-kira butuh apa aja nih yang dokumen yang perlu disiapkan, misalnya tadi KTP, KK, akta lahir asli yang tadi Bapak sudah dari Kuningan sudah share sebelumnya ya. Jadi dokumennya lengkap, itu bisa diajukan, dan penggantian nama sendiri kadang lebih fleksibel karena nama itu kadang kan tidak harus bergender. Meskipun sangat diakui bahwa banyak teman-teman transgender yang namanya misalnya sangat maskulin gitu ya, tadi misalnya Muhammad, tapi begitu dipanggil nih misalnya lagi nunggu di puskesmas dipanggil Muhammad, tapi yang berdiri penampilannya seperti ibu-ibu gitu, kadang membuat individu transgender itu nggak nyaman ya. Jadi banyak yang ingin melakukan perubahan nama juga di samping dengan perubahan gender atau identitas gender ya dalam legal marker jenis kelamin tersebut. Jadi perubahan nama bisa dilakukan, dan waktu itu sih kalau dari proses saya lakukan itu beruntungnya sebelum lulus, karena alasannya kan waktu itu kalau dari profesi kesehatan nama saya misalnya sangat maskulin, itu kan sangat membuat tidak nyaman dan bisa berpengaruh pada akses untuk pekerjaan juga kalau nama saya terlalu maskulin, dan kadang pasien mungkin melihatnya nggak nyaman atau gimana. Jadi selain itu juga saya garis bawahi juga kadang terjadi bullying, misalnya ada petugas administrasi airport gitu yang melihat namanya maskulin tapi representasinya feminin. Hal-hal seperti itu bisa diutarakan dan bisa menjadi alasan untuk perubahan nama. Semoga itu menjawab ya. Selain itu juga tekanan psikologis itu juga bisa di highlight sih kalau untuk bergantian perubahan nama. Nah, setelah dapat surat dari pengadilan, udah dapat keputusan dan lain-lain, baru deh itu dari tim Distrik Capil pasti akan membantu untuk pergantian sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf, sipil tersebut. Kakak. Mohon maaf Kak Ale, itu mungkin di mic-nya agak didekatkan biar lebih jelas. Sepertinya banyak yang kurang jelas gitu. Semoga kedengaran ya. Oke, mungkin agak. Sekarang jelas tuh, betul. Oke. Ini kayak headsetnya yang rusak deh. Nah, headsetnya mungkin didekatkan atau bagaimana? Aku copot aja. Banyak yang. Pokoknya intinya kan tadi yang jenis kami bisa memang ada prosedurnya dan lebih ke arah banyak prosedur medis di Indonesia. Tapi yang perubahan jenis kelamin itu jauh lebih fleksibel karena kan perubahan nama itu lebih fleksibel karena nama itu kan lebih terkait dengan identitas dan kenyamanan seseorang mau dipanggil namanya apa. Alasannya juga bisa karena faktor psikologis ingin lebih nyaman dipanggil apa, atau misalnya mengalami bullying atau perlakuan tidak nyaman gitu ya dari orang-orang yang melihat KTP karena namanya maskulin. Terus alasan untuk mempermudah melamar kerja itu juga bisa dipakai. Kalau udah goal dari pengadilan, otomatis tinggal dari Distrik Capil pasti akan melaksanakan sesuai dengan
keputusan tersebut. Mungkin itu menjawab. Iya, kebetulan terima kasih ya Mbak Allegra dan Bu Indri dan Pak Yudi tadi sudah menjelaskan. Kebetulan nih sebenarnya kita juga ada satu kasus Mbak Allegra yang dalam proses ini juga selama proses dampingan ini juga terjadi hal seperti ini tuh di mungkin Rea juga bisa dari Medan, kebetulan ada Rea juga mungkin bisa sedikit berbagi singkat saja tentang bagaimana sih setelah Rea ini berproses untuk memperoleh IKTP-nya. Kebetulan Rea juga waktu itu yang kehilangan dokumennya dan berusaha sekarang untuk melakukan proses selanjutnya. Silakan Rea. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Rea dari Medan. Untuk proses saya sekarang udah dapat KTP ya, dibantu sama Mas Toyo. KTP udah ada, tapi sekarang lagi proses lanjut pergantian nama. Ditanya oke. Jadi sekarang Rea masih dalam proses pengajuan ke pengadilan atau bagaimana nih proses yang sedang pengajuan ke pengadilan. Jadi sekarang udah proses pengajuan ke pengadilan, tinggal nunggu waktu jadwal persidangan. Mudah-mudahan lancar semuanya. Tapi untuk sampai saat ini semuanya lancar kok. Amin. Semoga segera bisa selesai ya Rea. Semoga ya. Semoga jadi nama pewong Jadi sebenarnya pergantian nama itu dimungkinkan ya Ibu dan Bapak Ibu dari Dukcapil sekalian. Jadi memang persyaratannya adalah adanya putusan pengadilan untuk mengganti identitas tersebut. Jadi tugas Dukcapil di sini kan mencatat begitu ya Bu ya. Jadi selama itu terpenuhi, proses-proses itu terpenuhi, Dukcapil akan membantu proses tersebut. Ya. Begitu kan Bu? Ya, Bu Ika, jadi benar apa yang disampaikan Dr. Allegra bahwa intinya baik perubahan nama atau perubahan jenis kelamin itu sangat dimungkinkan dengan catatan memenuhi syarat. Syarat penetapan pengadilan atau putusan pengadilan itu adalah satu syarat utama untuk penggantian nama dan jenis kelamin. Ada syarat-syarat lain yang tentunya sebenarnya sudah dimiliki oleh rekan-rekan semua, kartu keluarga seperti itu ya. Terus ijazah, biasanya kalau sudah menikah ada buku nikah, itu umum lah. Tapi yang paling utama saya garis bawahi sekali lagi, jadi adanya penetapan atau keputusan pengadilan untuk penggantian nama juga untuk penggantian jenis kelamin. Jadi bisa gitu ya, bisa dengan syarat dipenuhi. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ibu. Jadi mungkin catatan buat teman-teman yang ingin berganti nama, mungkin bahwa ada syaratnya yaitu keputusan pengadilan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini Asus. Mohon maaf nanti namanya siapa ya, tolong perkenalkan dirinya. Silakan pertanyaannya. Halo? Ya. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Aku Dona dari Bogor yang selama ini mendampingi teman-teman transpuan yang pembuatan KTP itu. Yang mau saya iniin terkait teman-teman yang dari luar kota itu kan kemarin-kemarin itu kan masih bisa untuk seperti mencetak KTP karena mereka ada beberapa dokumen, tapi saat ini teman-teman yang dari luar kota itu tidak bisa untuk perekaman KTP gitu. Terus yang keduanya terkait BPJS teman-teman yang dari luar kota. Karena banyak harapan teman-teman yang ada di Kota Bogor yang memiliki alamat kampung asalnya itu mereka kebingungan dalam pembuatan BPJS serta penggunaannya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Klarifikasi dulu, ini kalau yang berkaitan dengan KTP dulu mungkin ya, karena untuk BPJS mungkin kita akan pertanyaan selanjutnya itu nanti suatu saat kita akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan lain. Tapi untuk KTP-nya kira-kira ada permasalahan apa sih yang
paling banyak dihadapi oleh teman-teman dari Bogor selain itu? Ya, Mbak Dona, barangkali kemarin kan aku sempat dampingin, itu kan mereka itu udah ada kartu keluarga. Dia itu kan belum ada KTP. Jadi di Dukcapil kemarin itu dia nggak bisa numpang rekaman gitu untuk percetakan KTP. Padahal dokumennya sudah ada. Okay. Dan alasannya dari Dukcapil di Bogor itu apa ya? Ada alatnya yang ditarik lagi oleh pusat katanya gitu. Oke, mungkin Ibu bisa bantu jawab. Kebetulan Bogor ini. Kota Bogor ya, Mbak Dona ya? Iya, ya. Kemarin aku dampingi di Kota Bogor. Ini sebenarnya tadi permasalahan yang disampaikan agak rancu ya. Mungkin kalau pencetakan KTP itu, kalau kakaknya di luar kota pun bisa sebenarnya. Namanya Ludo, cetak luar domisili. Misalnya lagi ya, Mbak Dona di kartu keluarganya di Bandung, mau hilang misalnya KTP-nya mau cetak di Kota Bogor itu bisa, namanya cetak luar domisili. Nah, barangkali kalau perekaman memang pada saat itu kita nih sebagai informasi saja, pada bulan ini dimulai tanggal 21 kemarin memang ada perubahan sistem menjadi sistem SIAK terpusat, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga bagi Disdukcapil Kabupaten Kota beberapa yang mendapat jadwal untuk sinkronisasi atau konsolidasi SIAK terpusat ada beberapa kendala beberapa hari itu ya. Dicoba lagi nanti spesifiknya apa sih? Nah, gitu. Kalau soal mencetak KTP itu tadi bisa sebenarnya di mana saja sepanjang tidak dalam maintenance system. Coba barangkali Suhu Yudi, kendalanya apa kira-kira kalau selain SIAK ya? Kalau Ludo mah pasti bisa ini. Nah, enggak, barangkali. Lebih spesifik barangkali Mbak Dona. Cetak luar domisili kita bisa, yang belum bisa itu perekaman luar domisili itu belum bisa. Jadi untuk SIAK terpusat, mungkin karena kita masih beberapa kabupaten yang tersisa. Saya kurang tahu persis di Jawa Barat berapa yang sudah dimigrasikan datanya ke SIAK terpusat. Tapi sepertinya belum seluruhnya, saya yakin belum seluruhnya. Jadi rencananya ketika 514 kabupaten kota di Indonesia ini sudah menggunakan SIAK terpusat, insya Allah beberapa fasilitas yang tadi seperti perekaman Ludo, kemudian pencetakan Ludo itu akan lebih mudah. Kendala di SIAK terpusat sampai hari ini yang terkendala adalah pencetakan kedua ketika hilang, di mana akta penerbitannya dari kabupaten kota lain. Nah ini sampai hari ini kita masih kesulitan. Jadi kesulitan untuk membuat kutipan kedua akta yang hilang yang diterbitkan oleh kabupaten kota lain. Mungkin itu Bunda Indri yang bisa ditambahkan. Ya, itu barangkali. Jadi Mbak Dona saya sarankan nanti atau nanti kebetulan tadi Pak Barlian dari Aceh minta nomor kontak saya sudah sampaikan. Nanti untuk mempermudah komunikasi, barangkali kabupaten kota mana yang menemui kendala, bisa konfirmasi ke saya, nanti saya bantu untuk mengkonfirmasi dengan kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Artinya tadi senada dengan Suhu Kuningan, Pak Yudi, kurang lebih memang sudah ada sekitar 18 kabupaten kota dari 27 kabupaten kota yang sedang melakukan SIAK terpusat. Sehingga mohon dengan sangat maaf gitu ya, 1-2 hari memang agak ada kendala karena sistemnya memang maintenance-nya oleh pusat gitu ya. Tapi nanti dicoba lagi Mbak Dona ya, nanti bisa kontak saya nanti cek, tolong saja barangkali kartu keluarganya di WA ke saya, nanti saya konfirmasi. Hari ini juga saya bisa konfirmasi kendalanya apa, besok pasti insya Allah sudah ada solusi. Kecuali yang tadi disampaikan oleh Kuningan, kalau perekaman pada saat SIAK yang untuk luar kota itu barangkali masih menemui kendala. Tapi suatu saat pasti ada solusinya lah, ya itu. Terima kasih Ibu, cukup jelas mungkin untuk rekan-rekan yang lain. Ada satu pertanyaan lagi karena waktu kita sangat terbatas dengan Mbak Lisa Amora, tolong. Silakan. Halo.
Atau ada Mas Toyo, silakan Mas Toyo, mungkin ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan, silakan loh. Ini Ya, ini benar-benar dedengkot kita. Silakan Mas Toyo. ya, terima kasih. Pertama, terima kasih dan selamat juga untuk suara kita akhirnya jadi laporan ini. Dan pertama, saya sebenarnya yang pertama sekali saya harus apresiasi itu adalah teman-teman komunitas sama Dukcapil ya. Secara umum, jadi maaf sebelumnya kalau ada laporan yang masih ini ya. Memang secara umum Dukcapilnya menurut saya kalau misalnya presentasinya itu kalau yang sudah kita laluin itu bisa terutama Jawa ya. Jawa itu kecuali Jawa Timur. Jawa Timur itu agak rumit sekali. Tapi di Surabayanya sebenarnya. Kalau yang di daerah Malang itu bagus. Tapi kalau Jawa Barat, Jawa dan Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja itu nyaris bagus gitu ya. Sorry ya, background saya ini galeri. Inilah kami jualan tas ini ya, teman-teman Dukcapil. Ini kami jualan tas inilah duitnya. Duitnya untuk transportasi ngurus KTP. Jadi ini sebagian tas-tasnya sumbangan dari banyak orang dan nanti saya jual lewat online dan duitnya itu untuk transportasi kawan-kawan gitu. Jadi nggak sengaja saya baru sadar oh belakangnya ada tas-tas. Jadi pertama saya Bu Indri ini, aduh saya nggak tahu mau ngucapin terima kasihnya bagaimana. Beliau ini orang yang sangat membantu sekali ya, mau jam 10 malam di WhatsApp dikasih langsung kontak suhu-suhu Dukcapil. Ada Pak Yudi ya di Kuningan. Kalau Pak Yudi ini nggak dikontak tapi buat inisiasi. Ada ada Pak Taufik yang dari Bekasi ya. Ini Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, nanti ada Christine ya. Itu juga wilayah yang cukup bagus banget. Kalau Jawa Barat saya katakan nyaris ya, sejauh yang kita kontak semua nyaris bagus gitu ya. Cuman memang ya seperti Dona tadi bilang ada kasus-kasus teknis ya yang seperti itu. Terus ada tadi dari Bekasi misalnya ada perbedaan Kota Bekasi dengan kabupaten. Nah, biasanya pendamping itu akan bilang, "Mas Toyo ini kenapa begini sih? Kenapa begini?" gitu. Saya bilang itu kebijakan yang kita ikutin aja prosesnya selagi bisa kita laluin gitu ya. Jadi tapi memang ada kadang-kadang kan kemampuan teman-teman pendamping ini yang kadang-kadang nggak sabar atau kenapa yang di sana enak yang di sini enggak gitu-gitu. Padahal kan ada otonomi sendiri yang harus kita hargai. Jadi kalau ada mungkin perbedaan-perbedaan itu ya itulah dinamikanya ya dan saya minta maaf sebenarnya karena lagi-lagi Dukcapil banyak cukup membantu. Kemudian saya juga sampaikan ini ada Dukcapil dari Aceh ya, Aceh yang diimage-kan, wah ini nggak mungkin lah orangnya membantu gitu ya. Aceh itu salah satu Dukcapil yang menurut saya juga progresif dan cukup sangat welcome gitu ya di WhatsApp terus membalas gitu. Dan memang ada beberapa Dukcapil yang secara person mungkin ya, secara person kurang welcome gitu dan tapi itu presentasinya kecil. Tapi nggak di Jawa Barat, Bu Indri. Alhamdulillah. Kalau di Jawa Barat, saya langsung kota Bu Indri gitu ya. Ini sih yang terus yang di Bali tadi Tasya itu juga sebenarnya tantangannya ini tapi memang ini di kota Denpasarnya itu ada mereka punya trauma terhadap bom Bali 1, bom Bali 2. Jadi buat orang asing itu orang luar yang bukan orang Bali itu ada tantangan. Dan saya selalu komunikasi sama kabitnya sebenarnya. Tapi memang berat memang Bu Indri dibandingkan wilayah Jawa Barat. Saya harus akuin karena mereka punya background trauma itu gitu. Itu sih yang ini dan nanti ini laporan akan ada versi bahasa Inggrisnya juga ya. Karena ada versi bahasa Inggris dan mungkin nanti ada kalau ada kalimat atau kata yang ini nanti saya akan coba baca kembali karena mungkin ada yang miss gitu ya. Ini sebenarnya kayak tadi di Kota Bekasi gitu ya. Sebenarnya ada beberapa syarat yang kadang-kadang pendamping ini kurang begitu paham dan atau kerepotan gitu. Jadi sehingga kadang-kadang suka komplain gitu kan. Dan ini memang proses pembuatan laporannya melalui wawancara-wawancara pendamping sih.
Jadi, tapi secara umum saya terima kasih ke Jawa Barat dan seluruh ya. Ini saya senang sekali. Beberapa dukcapil yang nggak pernah saya kontak muncul di sini. Ada dari PAD Sumatera Barat tadi ya. Terus saya senang banget dan ini menunjukkan. Oh ya, saya mau bilang bahwa ini saya berani katakan ini sebuah sejarah sebenarnya di gerakan transgender ya, atau di gerakan teman-teman kelompok marginal, bagaimana kolaborasi yang apik antara civil society, masyarakat, dan Dukcapil gitu. Dan Dukcapilnya itu kayak membuka pintu banget gitu ya ke komunitas. Tapi sekali lagi ya memang pasti ada tantangan di mana-mana, tapi ya saya berharap ada banyak Ibu Indri, Pak Yudi, Pak Taufik yang dari Bekasi, yang kapanpun di WhatsApp dia welcome gitu ya. Dan saya senang banget gitu dan saya kaget gitu ya, ternyata pemerintah kita masih banyak orang baik-baik gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Ika. Oke, terima kasih Mas Toyo. Kebetulan ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi untuk teman-teman mungkin yang mau ada pertanyaan silakan di chat, mungkin nanti kita bisa sampaikan kepada orang-orangnya dan mungkin bisa dijawab lewat suara kita kalau bisa meninggalkan kontak. Baik. Waktu kebetulan kita nih harus menyelesaikan karena waktu kita sangat terbatas. Jadi Ika ada Mak Christine. Mbak Ika, aku nambahin sedikit dong. Ya, kenapa, silakan. Untuk wilayah Bekasi itu tadi kan paparannya mengenai pakai persyaratan surat pengantar. Sebetulnya di Bekasi itu kabupaten maupun kota itu tanpa surat pengantar loh, Mbak. Oh, begitu, baik. Iya. Iya, paparannya itu salah tadi. Jadi di kota maupun di kabupaten itu kami tidak pernah diminta untuk surat pengantar dari RT RW. Ya, cuma surat domisili iya, emang surat domisili apa stempel RT RW itu iya. Gitu. Jadi persyaratannya kalau emang dia itu yang belum ada NIK, ya itu persyaratannya RT RW aja, kelurahan, surat domisili itu aja. Oh, kalau ya, baik. Mungkin jadi sorry. Bisa saya. Oh, Mbak Allegra, Dokter Allegra. Dokter, maaf. Nggak apa-apa Bu Christine udah. Ini. Saya coba enggak, Bu Dok. Christine ya, coba ini Bu Christine jangan sampai salah persepsi. Iya. Ya, terima kasih sudah mengklarifikasi. Saya juga tadi dari awal mau mengklarifikasi, tapi memang ada yang aware, ya, ada yang ngeh gitu. Jadi memang sesuai Perpres nomor 96 tahun 2018, silakan rekan-rekan untuk menambah wawasan dan ilmu bagaimana cara mengenai tata cara pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Itu ada ya, tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Itu sudah menghilangkan RT RW, betul, kecuali pada saat pertama kali dia belum mempunyai NIK, itu memang harus mengisi biodata dan ada keterangan RT RW. Stempel Ibu. Ya, bagi yang sudah yang sudah mempunyai NIK itu tidak perlu lagi. Jadi cukup sebenarnya dengan membawa kartu keluarga dan datang langsung untuk melakukan perekaman, gitu ya. Itu jadi RT RW memang sudah wanti-wanti nih Pak Dirjen juga untuk tidak lagi gitu ya bagi yang memang sudah ada biodata awalnya gitu. Iya, Apabila Bu. biodata awal tidak ada, baru apabila sudah ada itu tidak perlu lagi. Sekarang sangat simpel kok. Kita untuk membahagiakan masyarakat, jargonnya kita adalah memangkas birokrasi, dan ini sudah sangat dipatuhi oleh rekan-rekan di Dukcapil. Itu ya Mbak Christine, terima kasih diingatkan. Saya tadi agak terlupa untuk ini. Kami nambahin. Di Kota Bekasi itu dari Dukcapil kabupaten maupun kota itu super banget, Bu. Kami tidak ada kesulitan apapun. Dari kota maupun dari Bekasi itu sangat membantu untuk teman-teman transpuan. Betul. Terima kasih untuk Jawa Barat. Ya, sama-sama Mbak Christine. Mohon maaf mungkin ada semua kesalahan menangkap persepsi di situ. Mungkin mohon maaf, saya sebagai penulis juga mungkin ada beberapa kesalahan. Terima kasih untuk penyampaian dan perbaikannya, mungkin akan diperbaiki lagi kepada Mas Toyo, mungkin nanti akan ada sedikit perbaikan mengenai hal tersebut. Terima kasih atas segala konfirmasinya atas hal ini. Bu, boleh minta satu pertanyaan, Bu?
satu pertanyaan aja. Boleh? Ini Tasya dari Bali. Mohon maaf, ini mungkin waktunya kita sudah sangat terbatas. Apakah mungkin dari panitia kita bisa sedikit 5 menit aja, Bu. Biar enak nambah waktunya? Oke, silahkan Mbak Ika. Oke, silahkan Tasya. Terima kasih atas suara kita untuk mempercayai kita yang transpon di Bali kan. Di 2001 kita udah berhasil mengakses untuk KTP untuk transpuan. Belakangan ini semenjak ada kasus pencurian yang ada di villa, kita udah dicabut lagi. Terus yang kedua yang Tasa mau tanyakan, kita kan sebagai transpon yang kemarin itu yang di daerah Badung, kita buat KK bersama. Terus pertanyaan Tasa di situ, gimana kita mau memecah KK sementara kita dari daerah yang berbeda? Gimana itu, Bu? Kakaknya kita itu. Kakak kita kan udah buat di Bali, udah kita akses dari 10 orang. Ya. Sementara kita yang di sini yang 10 orang ini dari daerah yang berbeda. Apakah kita yang transpuan yang satu kakak ini bisa dipecah kakaknya? Gimana? Ya. Gitu. Baik. Ini kan sebenarnya kenapa yang awalnya mudah jadi kesulitan, ini kasuistis sebenarnya ya, kasuistis. Tidak sama pembelakuan karena ada kasus mungkin ada prinsip kehati-hatian dari Disdukcapil Bali. Memang dasarnya kita untuk membuat identitas penduduk harus masuk dalam suatu KK. KK itu bisa dipecah. Intinya begini, satu alamat itu bisa dipakai oleh beberapa kepala keluarga. Misalnya Mbak Ika mau beralamat di Bandung, kemudian Mbak Tasya, Bu Susan mau berdomisili di Bandung dengan alamat yang sama boleh, itu tidak ada pembatasan. Tapi ada syaratnya untuk pecah KK menjadi dengan alamat yang berbeda-beda, itu tadi harus ada SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara. Oh, ya, iya, dipecah bisa Mbak Tasya. Jadi harus ada surat keterangan pindah warga negara. Kemudian kalau itu sudah ada, nanti tentunya akan diterbitkan KTP atau kartu identitas di mana tujuan domisili. Gitu. Itu ya Mbak Tasya ya. Ini untuk mohon dipahami. Artinya sekali lagi, satu rumah atau satu alamat itu sebenarnya bisa dipakai oleh beberapa kepala keluarga. Misalnya Mbak Tasya tadinya sama ponakan nih, di alamat Jalan Mampang misalnya ya, Jalan Mampang. Kemudian karena ponakan sudah berusia lebih dari 17 atau dia sudah menikah, mau berpindah alamat dengan SKPWNI. Tapi misalnya ada ponakan yang dari luar ingin memakai alamat Mbak Tasya, itu bisa. Gitu. Alamat Mampang yang sama dengan catatan kalau terjadi perpindahan itu tadi intinya mengurus SKPWNI di Disdukcapil asal ke dari domisili asal ke domisili tujuan. Itu barangkali yang bisa dijelaskan Mbak Ika. Ya Mbak Tasya. Jadi jangan khawatir meskipun itu satu kakak 10 orang dengan domisili berbeda-beda, jika ingin dipecah datang saja ke Disduk, bawa persyaratannya saja dan tujuan domisilinya mana gitu ya. Nanti otomatis kalau sudah ada SKPWNI, datanya sudah dicabut dari domisili awal, pasti akan diterbitkan KTP dan KK-nya sesuai dengan alamat domisili yang diinginkan. Gitu. Terima kasih Bu ya, makasih. Ya, sama-sama. Nambah Bunda Indri? Mangga Suhu. Ini kebetulan saya baca di chat nih ada Mbak Rere dari Tangerang, juga Mbak Nia, terkait dengan menanyakan terkait dengan berapa lama pembuatan SKPWNI atau surat pindah. Di Dukcapil Kabupaten Kota ini ada SOP yang ditetapkan oleh Kementerian, di mana berdasarkan jumlah penduduk. Penduduk di bawah 500.000, pelayanan itu harus selesai dalam waktu 1 hari. Penduduk dengan jumlah sampai dengan 1,5 juta, itu harus selesai 2 hari. Dan di atas 1,5 juta harus selesai maksimal 3 hari. Jadi semua dokumen itu patokannya SOP-nya tadi terkait dengan hari. Nah, terkait Barere yang pindah, mencontohkan pindah rekan transpuan dari Medan ke sebuah kota di mana tadi itu, di Bandung atau di Tangerang. Ini jika transpuan yang akan pindah itu berada di Medan, maka mengurusnya ke Kota Medan dulu, ke Dukcapil Kota Medan untuk memperoleh SKPWNI. Syaratnya adalah kartu keluarga dan KTP. Namun bila
transpuan itu sudah berada di kota tujuan, berada di Tangerang, ini bisa diurus di kota Tangerang dengan menambah syarat yaitu keterangan domisili dari kelurahan atau desa di mana sekarang yang bersangkutan tinggal di Tangerang. Jadi nanti syaratnya datang ke Dukcapil Tangerang itu dengan membawa surat keterangan domisili dari Tangerang, kemudian ditambah kartu keluarga Medan dan KTP Medan. Itu mungkin terkait dengan waktunya itu tergantung komunikasi antara Tangerang dengan Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu dari Disdukcapil dan rekan-rekan dari komunitas transgender yang sudah hadir dan juga peserta lainnya. Mohon maaf karena waktu kita yang sangat terbatas, kita harus mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sekali kepada narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Mungkin Bu, karena banyak pertanyaan nih, mungkin suatu saat harus ada sebuah diskusi lagi, bincang-bincang lagi, mungkin yang memberikan masih pencerahan kepada teman-teman ini yang hal-hal yang dihadapi di daerah. Sepertinya banyak sekali pertanyaan yang belum bisa terjawab malam ini gitu ya, dan masih ada antusiasme untuk bertanya yang hal-hal yang terkait dengan permohonan KTP ini gitu. Mungkin lain kali kita bisa membuat suatu bincang-bincang yang mungkin lebih ringan, diskusi apa yang dihadapi oleh teman-teman dan bagaimana yang bisa dibantu oleh Disdukcapil. Kebetulan mungkin beberapa kawan-kawan ini mungkin tidak memiliki pendamping yang mungkin bisa menjadi speakernya, corongnya untuk ngomong ke Dukcapil gitu langsung. Mereka mungkin bingung, kami bertanya kepada siapa, sedangkan mungkin masih ada keengganan untuk bertanya. Jadi mungkin kalau ada forum diskusi bincang-bincang seperti ini, mungkin akan ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang bisa dijawab, dibantu oleh Bapak Ibu sekalian dari Dukcapil mungkin ya. Dan sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita semua, dan juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dengan baik malam ini. Dan sebagai kebetulan saya penulis dari laporan ini, saya mohon maaf sekali bila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam laporan tersebut. Mungkin akan kedepannya akan ada perbaikan lagi. Dan ada foto juga katanya Kak Ika dari Krishna tuh foto. Oh, nanti sebentar. Jadi kita sedang ongoing juga ya Kak, ongoing untuk membantu KTP ini dalam bentuk Google Form ya. Iya, dan kebetulan nih komitmen dari Suara Kita ini akan terus melanjutkan katanya, karena kan kebetulan kemarin Suara Kita hanya baru 7 provinsi Mas Toyo ya. 7 provinsi dan hanya beberapa kota dan kabupaten. Mungkin Ibu Indri tahu, jadi mungkin untuk Jawa Barat saja kita belum semua gitu. Jawa Barat yang sekian luas itu mungkin belum semua, jadi hanya ada baru beberapa. Jadi mungkin kebetulan ada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari Dukcapil daerah-daerah yang mungkin belum sempat bekerja sama dengan Suara Kita. Mungkin Mas Toyo nih silakan bagaimana ke depannya. Ini sudah hadir Bapak Ibu sekalian ini yang bisa mungkin dimulai lagi kerjasamanya, kebetulan karena ya biasanya sih kalau kami biasanya kalau ada di satu pulau misalnya Provinsi Aceh, saya akan ngontak Dukcapil provinsinya dan saya minta nomor kontaknya dari Pak Ridwan di Kemendagri, di Dukcapil di Kemendagri. Nah, kemudian nanti Mas Toyo suaranya hilang. Iya. Halo, dengar apa enggak? Ya, sudah. Enggak, biasanya kami mengadvokasinya itu melalui Dukcapil provinsi, kayak Bu Indri ini kan provinsi ini, jadi Bu Indri ini kuncinya ini. Nanti Bu Indri saya minta dong Dukcapil kabupaten ini atau kota mana, nanti Bu Indri akan ngasih. Dan itu berlaku untuk semua di Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Jadi kalaupun di Aceh biasanya kalau saya bisa dapat di Kota Banda Aceh, di kabupaten lainnya, biasanya melalui koordinasi provinsi. Dari provinsi saya dapatnya dari Kemendagri, dari Pak Ridwan, biasanya Pak Ridwan akan ngasih. Dan kalau yang belum ada di sini udah ada gitu ya, dan saya belum kontak karena kebetulan belum ada kebutuhan di sana gitu, belum ada permintaan. Tapi kalau ada permintaan pasti saya akan kejar kontak Dukcapilnya ini. Dan sejauh ini sih memang baik sih, kecuali itu ya beberapa provinsi dan beberapa ini. Sumatera Utara, aduh susahnya. Itu. Dah. Oke,
Jadi semoga harapan kita semua nih mungkin suara kita akan memperluas lagi programnya ke daerah-daerah lain ya Bu ya. Untuk Jawa Barat juga mungkin hanya baru beberapa kota kan kabupaten, dan mungkin kita harapkan suara kita nih lebih tergerak lagi untuk memperluas kerjasamanya dengan Dukcapil di kabupaten dan kota lainnya juga. Kalau Jawa Barat siap Mbak Ika, siap Mas Toyo, siap semuanya, pokoknya kita akan bantu. Jangan sungkan. Terima kasih banyak Ibu, komitmennya luar biasa sekali. Maunya kayak Jawa Barat semua, Bu, nanti provinsi. Amin. Bareng-bareng Mas kita sosialisasikan sama teman-teman. Oke, teman-teman, karena waktu yang terbatas, mungkin bincang-bincang kali ini kita sudahi, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita semua. Informasi dan pengetahuan yang sudah dibagi kepada kita hari ini cukup mencerahkan gitu, juga teman-teman dari pendamping dan yang lainnya, terima kasih sudah berbagi sehingga kita tahu apa masalah yang dihadapi teman-teman juga dan apa yang peluang yang ke depan yang bisa kita raih. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat malam, dan saya serahkan kembali kepada panitia. Mbak Susan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Kita telah melewati rangkaian acara peluncuran laporan advokasi KTP bagi komunitas transgender di Indonesia pada malam hari ini. Kami berharap bahwa program ini dapat menjadi perhatian yang berkelanjutan dari pihak-pihak pemangku kebijakan yang kita tahu pada malam hari ini terlihat luar biasa sekali ya. Banyak sekali Dukcapil, Disdukcapil yang ikut acara pada malam hari ini, dan juga kami berharap selalu dukungan dari kawan-kawan mitra perkumpulan suara kita. Dan pada malam hari ini secara resmi laporan advokasi KTP bagi komunitas transgender di Indonesia dapat diakses oleh umum di website suara kita. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kesalahan dan kekurangan-kekurangan lain dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan sampai bertemu di acara dan kegiatan di lain waktu. Untuk perhatiannya silahkan yang belum ngisi absen kita dipersilahkan ngisi absen, dan mungkin kita untuk terakhir ini ya, kita akan foto bersama. Yang berkenan untuk on cam membuka kamera silahkan dibuka, tapi kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Oke, silahkan. Ya, ini ada tiga layar di sini, jadi kita nggak tahu yang mana. Boleh pose-nya agak ditahan ya, berarti pose-nya agak ditahan 3 kali jepret, soalnya nggak ketahuan nanti dari mananya. Oke, untuk layar pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di save dulu. Oke, saya pindah ke layar yang kedua sekarang. Oh, 1, 2, 3. Oke. Sekarang layar yang ketiga. Pause lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih atas acara hari ini. Selamat malam semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Senang sekali mendengarkan tadi semuanya. Pamit. Terima kasih, Mbak Andi. Terima kasih. Ada